Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ristanur Agustin. Di video aku kali ini, aku akan membahas jawaban dari tugasku di mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK. Nah, di sini aku akan membahas soal dari PT Sentosa Abadi dan soal dari perusahaan Elite Food Product. Dari kedua soal ini, diminta untuk membuat laporan arus kas pada soal yang pertama dan diminta untuk menghitung berapa hasil arus kas operasi dan hasil dari investasi bruto pada modal operasi dan juga hasil dari perhitungan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow pada soal yang kedua. Baik, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, yakni PT Sentosa Abadi, ada beberapa transaksi yang terjadi selama tahun 2008 yang diminta untuk membuat laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan metode tak langsung dari soal atau transaksi-transaksi yang sudah tersedia. Nah, namun sebelum membuat laporan arus kas harus mengetahui terlebih dahulu laporan keuangan sebelum laporan arus kas, yaitu laporan laba rugi dan neraca komparatif atau posisi keuangan. Berikut adalah laporan laba rugi dan neraca komparatif yang sudah dibuat agar dapat mempermudah dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini dapat dilihat labanya senilai 41 juta. Kemudian pada neraca komparatif, di sini dapat dilihat pada neraca komparatif di mana pada tahun 2008 total aset senilai 725 juta dan total kewajiban dan ekuitas senilai 725 juta. Pada tahun 2007, total aset senilai 487 juta dan total kewajiban dan ekuitas senilai 487 juta. Dari tahun 2007 ke tahun 2008, di sini terdapat perubahan saldo bertambah dan berkurang. Lalu selanjutnya proses pengerjaan laporan arus kas untuk metode langsung terlebih dahulu. Sebelum kita membuat, kita perlu menghitung perubahan nominal dari tahun sebelumnya pada neraca komparatif. Di sini dapat dilihat untuk kas mengalami penurunan dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 20 juta. Piutang naik 13 juta, piutang bunga naik 2 juta, persediaan turun 3 juta, beban dibayar di muka naik 1 juta, piutang jangka panjang dari perusahaan lain tetap 11 juta, aktiva tetap naik 234 juta, sehingga totalnya adalah 238 juta. Kewajiban dan ekuitas naik 34 juta, utang turun 2 juta, utang gaji turun 2 juta, kewajiban akrual naik 83 juta, utang jangka panjang naik 34 juta, saham biasa naik 101 juta, saldo laba naik 24 juta, sehingga totalnya adalah 238 juta. Dalam penyusunan laporan arus kas, ada kata kunci, yakni untuk aset, jika naik maka dikurangi, jika turun maka ditambah. Sedangkan untuk kewajiban dan ekuitas, jika naik maka ditambah dan jika turun maka dikurangi. Langsung saja kita buat laporan arus kas dengan menggunakan metode langsungnya.
Yang pertama, pembahasan metode langsung pada laporan arus kas PT Sentosa Abadi periode 31 Desember 2008. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu ada penerimaan dan pembayaran, di mana penerimaan sendiri ada 3, yaitu penerimaan dari pelanggan, penerimaan bunga atas piutang, dan penerimaan dividen atas saham. Penerimaan dari pelanggan didapatkan dari pendapatan penjualan dikurangi kenaikan piutang dari 2007 ke 2008 pada neraca sehingga menghasilkan nilai 271 juta rupiah. Kemudian yang kedua, penerimaan bunga atas piutang, yakni didapatkan dari pendapatan bunga dikurangi kenaikan piutang bunga dari 2007 ke 2008 pada neraca senilai 10 juta. Kemudian pendapatan dividen atau penerimaan dividen atas saham senilai 9 juta. Ini didapatkan dari laporan laba rugi dan juga yang terdapat pada soal. Kemudian untuk pembayaran ada untuk pemasok, untuk karyawan, untuk bunga, dan untuk PPh. Untuk pemasok dapat dilihat pada soal, yakni senilai 133 juta. Untuk karyawan dapat didapatkan dari beban upah dan gaji ditambah penurunan utang gaji dari tahun 2007 ke 2008, yakni sebesar 56 juta ditambah 2 juta sehingga menghasilkan nilai 58 juta. Untuk bunga dapat dilihat di laporan laba rugi dan soal senilai 16 juta. Yang terakhir untuk PPh dapat dilihat pada laporan laba rugi yaitu senilai 15 juta. Sehingga apabila untuk pemasok, untuk karyawan, untuk bunga, dan untuk PPh, apabila dijumlahkan akan mendapatkan nilai sebesar 222 juta. Kemudian total penerimaan dan total pengeluaran kas ini dikurangkan sehingga mendapatkan nilai sebesar 68 juta. Nah, dari soal transaksi O, P, dan Q bisa dimasukkan ke dalam arus kas dari aktivitas investasi sebab transaksi-transaksi dari soal tersebut merupakan golongan dari aktivitas investasi. Yang pertama ada perolehan aktiva tetap, pinjaman pada perusahaan lain, dan hasil dari penjualan aktiva. Nilainya sesuai yang tertera pada soal O, P, dan Q. Perolehan tetap senilai 306 juta. Pinjaman pada perusahaan lain senilai 11 juta. Dan hasil dari penjualan aktiva senilai 62 juta.
Kemudian, dari perolehan aktiva tetap, pinjaman pada perusahaan lain, dan hasil dari penjualan aktiva ini kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai 255 juta. Nah, selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana pada soal transaksi R, S, T, dan U termasuk ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan. Sehingga arus kas dari aktivitas pendanaan ini terdapat pendapatan dari penerbitan saham biasa, pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang, pembayaran utang jangka panjang, dan pembayaran dividen. Pendapatan dari penerbitan saham biasa senilai 101 juta. Kemudian pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang senilai 94 juta. Pembayaran utang jangka panjang senilai 11 juta. Dan pembayaran dividen senilai 17 juta. Sehingga ini dijumlahkan semua sehingga mendapatkan nilai arus kas masuk dari aktivitas pendanaan senilai 167 juta. Kemudian pada penurunan kas bersih ini dapat dilihat pada neraca senilai 20 juta. Nilai sisa kas 31 Desember 2007 pada neraca senilai 42 juta. Sehingga apabila dijumlahkan 20 juta ditambah 42 juta karena ini berkurang, maka nilai sisa kas pada 31 Desember 2008 senilai 22 juta. Nah, ini tadi adalah laporan dari PT Sentosa Abadi yang menggunakan metode langsung. Lalu selanjutnya adalah laporan arus kas PT Sentosa Abadi yang menggunakan metode tidak langsung. Pada laporan arus kas PT Sentosa Abadi yang menggunakan metode tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas periode 31 Desember 2008. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Di sini ada laba bersih. Laba bersih ini dapat dilihat pada laporan laba rugi yaitu senilai 41 juta. Kemudian ada penambahan atau pengurangan pos-pos yang mempengaruhi laba bersih dari arus kas. Di sini yang pertama ada penyusutan senilai 18 juta. Ini dapat dilihat pada laporan laba rugi, yaitu senilai 18 juta. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan atas penjualan aktiva. Ini dapat dilihat pada soal dan di laba rugi
senilai 8 juta. Lalu, peningkatan piutang ini dapat dilihat di neraca dan didapat dari kenaikan piutang dari tahun 2007 ke tahun 2008 senilai 13 juta. Lalu, peningkatan piutang bunga didapat di neraca, yaitu kenaikan piutang bunga dari tahun 2007 ke tahun 2008 senilai 2 juta. Lalu penurunan persediaan ini didapat dari penurunan persediaan dari tahun 2007 ke 2008 senilai 3 juta. Kenaikan dalam beban dibayar di muka didapat dari kenaikan beban dibayar di muka pada tahun 2007 ke 2008 senilai 1 juta. Peningkatan utang didapat dari kenaikan utang jangka panjang pada neraca di tahun 2007 ke tahun 2008 senilai 34 juta. Penurunan utang gaji didapat dari penurunan utang gaji di neraca pada tahun 2007 ke tahun 2008 senilai 2 juta. Yang terakhir, pada penurunan kewajiban akrual didapat dari penurunan utang dari tahun 2007 ke tahun 2008 senilai 2 juta. Lalu, dari pos-pos yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas ini dijumlahkan semua sehingga mendapatkan nilai sebesar 27 juta. Nah, di sini laba bersih ditambahkan dengan penjumlahan pos-pos yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas, yaitu senilai 68 juta. 68 juta ini merupakan arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi. Lalu selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Nah, dilihat pada soal nomor O, P, dan Q. Pada transaksi tersebut, yang pertama, soal O, pembayaran kas untuk memperoleh aktiva tetap senilai 306 juta. Sehingga dimasukkan dalam perolehan aktiva tetap senilai 306 juta. Lalu pada soal yang P, memberi pinjaman untuk perusahaan lain senilai 11 juta. Dimasukkan dalam pinjaman pada perusahaan lain senilai 11 juta. Lalu pada soal Q, yaitu hasil dari penjualan aktiva tetap adalah 62 juta. Di sini dimasukkan dari hasil dari penjualan aktiva senilai 62 juta. Nah, maka apabila arus kas
dari aktivitas investasi ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan arus kas keluar dari aktivitas investasi senilai 255 juta. Lalu selanjutnya untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, di sini terdapat transaksi nomor RSTU, di mana dari soal tersebut dapat dimasukkan, yakni pendapatan dari penerbitan saham biasa senilai 101 juta, pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang dari transaksi S senilai 94 juta, pembayaran utang jangka panjang dari transaksi T senilai 11 juta, dan pembayaran dividen transaksi U senilai 17 juta. Nah, apabila arus kas dari aktivitas pendanaan ini dijumlahkan, maka akan didapat senilai 167 juta. Kemudian penurunan kas bersih ini didapat dari neraca senilai 20 juta. Nilai sisa kas 31 Desember 2007 senilai 42 juta pada neraca. Karena ini berkurang, maka ditambahkan, maka akan mendapatkan nilai sebesar 22 juta. Nah, pada laporan arus kas metode tak langsung dan yang menggunakan metode langsung, ini hasil akhir dari sisa kas 31 Desember 2008 sama, yaitu sebesar 22 juta pada metode tak langsung dan senilai 22 juta pada metode langsung. Lalu selanjutnya, untuk soal yang kedua, diminta untuk menghitung hasil arus kas operasi dan hasil dari investasi bruto pada modal operasi dan juga hasil perhitungan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow. Nah, yang pertama, untuk mencari hasil arus kas operasi, maka dengan menggunakan cara berikut ini, yakni arus kas operasi sama dengan NOPAT ditambah depresiasi dan amortisasi. Pada soal, nilai NOPAT atau Net Operating Profit After Tax senilai 170,3 juta dolar dan ditambah dengan depresiasi dan amortisasi senilai 100 juta dolar. Sehingga didapat
dari arus kas operasi senilai 270,3 juta dolar. Kemudian yang kedua, cara menghitung investasi bruto pada modal operasi, di mana investasi bruto bersih pada modal operasi sama dengan nilai aktiva perusahaan pada periode T dikurangkan nilai aktiva perusahaan pada periode T-1, di mana nilai aktiva perusahaan pada periode T adalah 1.800 juta dolar dikurangi dengan nilai aktiva pada perusahaan pada periode T-1 adalah 1.520 juta dolar. Sehingga didapat investasi bersih pada modal operasi senilai 280 juta dolar. Selanjutnya, investasi bruto pada modal operasi sama dengan investasi bersih pada modal operasi ditambah depresiasi dan amortisasi. Investasi bersih pada modal operasi senilai 280 juta ditambah depresiasi dan amortisasi senilai 100 juta maka didapat 380 juta dolar sebagai investasi bruto pada modal operasi. Dan yang terakhir adalah cara menghitung cash flow perusahaan. Free cash flow FCF sama dengan arus kas operasi dikurangi investasi bruto pada modal operasi, di mana arus kas operasi senilai 270,3 juta dolar dikurangi investasi bruto pada modal operasi senilai 380 juta dolar. Sehingga didapat cash flow senilai min 109,7 Nah, itu tadi adalah pembahasan jawaban dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, ketidaktepatan, serta ketidakjelasan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.